Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tetap masih dalam mengupas tuntas siapa itu Maria Magdalena, dan sekarang masuk seri yang ke-6. Ya, seri yang ke-6. Seperti janji yang aku bilang kemarin, ini sudah Lukas 7:37 dan 7:39 sudah aku kupas tuntas, sudah aku hadirkan untuk kalian ya. Sekarang ini aku hapus. Seperti janjiku, aku akan membahas tentang ini Yohanes 8:7 ya. Nih. Aku baca dulu. Ini juga sama, ini digunakan untuk mendiskreditkan Maria Magdalena seolah-olah dia pelacur gitu. Apa benar? Kita lihat di sini. Potongan ayatnya begini. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, maksudnya Yesus ya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama kali melempar batu kepada perempuan itu. Ini cuplikannya. Tapi kamu nanti kurang paham kalau hanya cuplikannya. Aku akan bahas secara utuh ayat ini, khusus ayat ini. Oke. Jadi begini. Ayat ini ya. Ini aku tarik di sini ya. Itu sebetulnya begini loh ayatnya itu ya. Dari 7 ya. 7 susunannya ini agak lain daripada yang lain. Begini, 53 ya. Baru dia perikop baru 8. Nah, dari susunannya dia sudah lain. 8 nanti ini 1 sampai 11. Sebetulnya begini susunan ayatnya itu. Jadi di sini ya, ini bisa masuk 7, bisa masuk 8, dia diselip ada satu ayat 53 baru masuk ke 1:11 ya. Jadi begini, aku ulangi lagi, tidak ada satupun teks di dalam 4 Injil kanon ini yang mengatakan secara tekstual Maria Magdalena itu pelacur. Tidak. Biasanya menggunakan perempuan berdosa. Perempuan berdosa. Perempuan lah akeh, berdosa lah akeh. Tapi karena syahwatnya untuk mendiskreditkan perempuan itu begitu tinggi, maka setiap ayat yang ada itu mau dihunjamkan untuk mendiskreditkan Maria Magdalena. Itu kejahatan itu. Ya. Orang Yesus saja mencintai perempuan, mencintai laki-laki, kok mau kamu kangkangi laki-laki saja seolah-olah yang berhak dalam agama ini. Semua itu berhak, tinggal profesinya, proporsinya. Bahkan si Paulus juga sudah bilang dalam suratnya, dalam Kristus tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Tapi faktanya Paulus pun tidak pernah mengangkat Maria Magdalena secara utuh. Lihat surat-surat kirimannya. Tidak pernah. Ada apa? Gitu loh. Ada apa sih Maria Magdalena ini kok mau dibunuh karakternya? Gitu. Seolah-olah dia orang bejat, seolah-olah dia lonte. Itu ada apa sih? Gitu. Kita kan perlu tahu di sini. Nah, ya. Sekarang ini ayat ini aku baca. Aku jelaskan dulu. Ayat ini sudah aku jelaskan di kamu buka lagi Yesus mencintai pelacur ya. Aku berusaha duduk permasalahannya ketika ada apologet Islam menggunakan ayat ini untuk mengatakan bahwa Yesus katakanlah memberi pintu terhadap pelacuran ya. Terus itu dibantah oleh seorang, katanya dia kalau gelar akademiknya doktor, katanya dia rektor.
membantah katanya apologit Islam itu, tapi tetap berpegangan pada ayat ini. Dan aku ngomong kedua-duanya itu, kalau orang jalanan bilang, baik dia yang Islam maupun yang Kristen, walaupun gelarnya doktor dan dia rektor, lu main kurang jauh dah. Lu pergi pulangnya kurang malam. Lu cari teman kurang banyak. Coba cari teman lagi, mainnya pulangnya yang malam, syukur-syukur pulang pagi ya. Supaya lu ngerti, ayat ini palsu. Makanya kalau Al-Qur'an mengatakan bahwa di dalam Bible itu ada ayat-ayat yang kalau bahasa Al-Qur'annya itu apa ya? Lupa aku. Yang ditulis pakai tangan sendiri, ngomong, oh ini dari Allah. Bukan. Itu bukan isapan jempol, itu memang terbukti. Buktinya ayat ini. Berapa ayat ini? Satu perikop penuh, itu palsu. Dan itu digunakan untuk mendiskreditkan Bunda Maria lagi. Maria Magdalena, dia menjadi seorang pelacur. Gitu loh. Istilahnya apa ya? Sebentar, aku lihat dulu istilahnya itu. Ada istilahnya itu. Sabar ya, sabar. Aku kadang-kadang juga daya ingatku itu tahrib. Alhamdulillah, belum buka buku. Istilahnya tahrib, perubahan. Dirubah, mengubah. Namanya perubahan itu menambahi dan mengurangi, itu loh. Jadi kalau Al-Qur'an mengatakan bahwa di kitab-kitab terdahulu itu ada tahrib, ada perubahan, ada penambahan, ada pengurangan ayat-ayat dan dikatakan itu firman Allah padahal bukan firman Allah, itu bukan isapan jempol. Buktinya ini ayat palsu masuk. Dan ayat palsu ini sekarang digunakan untuk menghajar Maria Magdalena seolah-olah dia pelacur. Padahal tidak ada nama Maria Magdalena di sini. Dosanya apa juga nggak ada. Sekarang aku baca, ya. Aku baca total, aku baca supaya ngerti kalian. Jadi belajar itu gitu supaya ngerti, supaya jangan mau dibodoh-bodohi. Orang mau gelar apa kok, kalau dia memang dasar bodoh ya bodoh aja, tuh ya. Gelar-gelar aja kok. Yang penting kenyataannya dia bisa nggak menjelaskan Alkitab secara objektif. Yohanes, bentar. Ini aku udah pelajari sejak tahun berapa ini, ya? Aku kasih merah ini. Ini palsu semua ini. Ya, perempuan yang berzina. Dari tata letaknya aja dia lain seperti yang aku bilang tadi, ada 53. Di sini ayat 53 masuk di sini dia. Seharusnya kan langsung ayat 81. Enggak. Ini ayat 53 ini ikut 7 tapi dia masuk ke sini. Nih. 53 dia. Baru 8 baru 1. Dari penulisannya aja sudah ini kok aneh ya begitu waktu aku mau belajar Bible. Aku bacakan ya. Dari 53. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Nah, itu 53 baru masuk ke satunya 81. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Seorang perempuan lo ya. Nggak ada namanya lo ya. Jangan bawa-bawa Maria Magdalena lo ya. Untuk menghajar Maria Magdalena kau gunakan ayat ini ya. Ya. Taat sama Alkitab. Jangan ngaco. Di sini disebut seorang perempuan, tidak sebut nama. Ya. Mereka menempatkan perempuan itu gitu. Coba sih sekali-kali tanya sama LAI, kenapa sih nggak disebut nama gitu loh? Kok perempuan kan banyak. Mama kita perempuan, adik kita perempuan, mbak kita perempuan. Perempuan yang mana? Apa susahnya? Siapa namanya? Kalau memang ini benar terjadi gitu loh. Ya, supaya memberikan jawaban yang tuntas. Oke.
Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus. Jadi ini ada kelompok, ada orang bergerombol ini ya. Terus Yesusnya di tengah, terus perempuannya yang dikatakan berzina itu ditarik di tengah, gitu loh ya. Di tengah ya. Terus mereka berkata kepada Yesus, Rabi itu guru, ya. Perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Ini logika kita bertanya lagi nih. Kalau memang ayat ini bukan ayat palsu, kita kan punya otak. Hukum itu kan berlaku sama yang kita pelajari di seri 1. Siapa yang menuduh orang tidak suci lagi, yang lakinya kalau sembarangan ngomong juga dihukum. Pertanyaan ini, yang lakinya di mana? Kok yang ditangkap cuma perempuanan saja? Masa dia berzina sendiri? Coba. Bisa jawab ini pakar-pakar yang ngaku sok-sokan jago perjanjian baru. Coba jawablah. Lakinya di mana lakinya? Kok cuma perempuannya aja yang dibawa? Hukum seperti apa itu? Coba pelajarilah hukum-hukum Yahudi itu di kitab perjanjian lama. Kan aneh ini. Nah, itu kan singular lagi kan, padahal tidak masuk topik ini. Makanya kalau belajar sama aku itu yang serius, yang benar-benar gitu ya. Kalau maunya main-main nggak usah lah. Pergi aja sana, nggak usah sini. Gitu. Karena aku mau kalian pintar. Aku ingin ya melahirkan generasi-generasi yang cerdas gitu loh. Bukan yang katanya. Kalau cuma main-main nggak usah kesini, nggak apa-apa, pergi. Tapi kalau mau sungguh-sungguh, mau belajar supaya kamu tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena surga itu tidak bisa kamu buka dengan kesalahan. Kunci surga itu adalah kebenaran, gitu loh. Kecuali kalau kamu nggak mau surga, ya itu urusanmu. Oke, aku lanjut ya. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Nah, sayangnya Yesus nggak tanya, terus lakinya lu bawa kemana? Kok nggak ada ke sini? Harusnya kan gitu ya. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Nah, inilah tengiknya orang Yahudi Farisi ini, sukanya mau ngetes ini. Mau ngetes Kanjeng Nabi Isa ini, mau ngetes Yesus ini. Ya, mencobai dia. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Gitu loh. Jadi maksudnya begini loh, Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu mau dibikin pada situasi si malakama, gini salah gitu salah, tuh ya, mau dijebak gitulah ya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Yesus bungkuk nulis gini, nggak mau ngomong Yesus nulis gini. Dan sampai sekarang juga LAI nggak mampu menjelaskan mana pakar perjanjian baru itu, apa yang ditulis Yesus di tanah. Ngerti nggak kau? Kan nggak ada yang bisa jawab sampai sekarang. Ya, kenapa? Ini palsu, bos. Gitu loh. Oke. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri. Lalu berkata kepada mereka. Jadi Yesus dipaksa terus, akhirnya Yesus berdiri yang tadi jongkok menulis. Yesus ngomong, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, subhanallah, diplomasinya bagus sekali. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Perempuan loh ya. Yesus nggak bilang Maria Magdalena, perempuan. Ya. Oke. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu, ya, yang tetap di tempatnya. Jadi setelah Yesus bilang, ya oke dah, ini bahasa gue ya, bahasa gue, karena gue didesak terus, udahlah sekarang lulu yang nggak punya dosa itu rajam dulu itu. Silakan ngelempar dulu yang nggak punya dosa, ngelempar dulu. Diplomasinya kan bagus. Akhirnya mereka tahu diri, pergi satu-satu. Akhirnya pergi semua yang berkerumun itu, tinggal Yesus sama si perempuan itu. Berdua mereka di tempat itu, gitu ya. Oke.
Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan," ingat, perempuan lagi kan? Nggak ada nama Maria Magdalena di sini. "Di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Tuhan dan Tuan sudah aku jelaskan, ya. Nanti kamu jangan bodoh lagi, ya. Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Sudah aku baca satu perikop utuh, sudah aku baca. Tidak ada satu pun tertulis nama Maria Magdalena di sini. Tapi opini sudah digiring seolah-olah ini Maria Magdalena. Coba, apa nggak jahat yang seperti itu? Orang baik-baik dikirain pelacur itu loh. Ya, tahu kau? Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir ini kopinya. Orang baik-baik kok Maria Magdalena dibilang pelacur. Semua ayat mau digiring ke sana. Padahal ayatnya bukan ayat-ayat yang orang Jawa bilang kalau kita ngaji di pondok yang qot'i gitu loh. Qot'i itu tidak ada lagi perdebatan di antara kita. Oke ya. Tapi gini dah. Mungkin ada yang bertanya-tanya. Itu Gus Beti kok semangat sekali sih bilang ayat ini palsu. Argumentasinya mana? Nanti gini. Aku jelaskan sedikit supaya kamu marem gitu loh, supaya kamu ngerti gitu loh. Ya. Nanti kalau tak gantung kamu nggak ngerti, nggak puas ini. Oke. Aku punya Injil ini. Ini aku dihadiahi oleh Romo Eko. Ya, ini saudara kita yang Katolik, ya. Waktu aku dari perwakilan Islam, Romo Eko dari perwakilan Katolik, kita diundang FKUB dan kampus apa itu di Malang. Lupa aku kampusnya. Kampus apa sih ya? Di daerah Kelayatan sana. Lupa aku nama kampusnya. Akhirnya berkenalan dan kami menjadi sahabat. Aku dikasih hadiah ini Alkitab Katolik. Makanya dia lebih tebal, ya. Oke. Ini loh. Sebetulnya aku sudah lama dapat informasi bahwa ini ayat ini palsu. Tapi setelah aku dapatkan Alkitab dari Romo Eko, ini menjadi mantap. Begini, ini Yohanes 8 ya. Lihat ini ada catatan kakinya. Ini yang palsu itu ini. Ini mulai 53 nih, sampai ini ya. Sampai ini. Palsu. Penjelasannya di catatan kaki ini ya. Jadi kita itu berusaha untuk objektif gitu loh. Walaupun Bible, kalau dia benar ya kita harus omong benar. Kalau dia salah kita omong salah. Jangan Bible pokoknya salah. Oh, saya bukan begitu, Bos. Selama argumentasi ada yang bisa menerima dia, menjelaskan bahwa dia benar, ya harus kita terima. Karena di sini sudah bercampur antara tulisan manusia dan firman itu loh. Jadi posisinya seperti yang aku bilang tadi, setel lagi videoku bahwa Injil itu jangan disetarakan dengan Al-Quran, tetapi dengan hadis. Kamu cari lagi, pelajari lagi, tonton lagi videonya. Ya, ini seperti hadis gitu loh. Karena bercampur. Penjelasannya begini. Dalam banyak naskah dan terjemahan kuno, tidak ada bagian ini. 7.253/8.211. Ada yang menempatkannya sesudah Yohanes 21:24. Pertama, ada lagi yang sesudah Lukas 21:38. Berikutnya, dan ada satu naskah yang menempatkannya sesudah Yohanes 7:36. Jadi tempatnya saja itu sudah bermasalah. Sebetulnya ayatnya dari mana gitu loh. Ya. Jadi ini dalam naskah kuno ini tidak ada ini. Tidak ada. Ini tahrif. Ya. Pengubahan itu kalau nggak ditambah ya dikurangi, ya ini ditambahin. Ya, oke, mungkin kurang terima, kurang marem. Oke, aku ini Injil lagi nih ya. Ini mejanya terlalu jauh sih. Sebentar, aku buka. Waduh, mana lagi ini cari Yohanes. Aduh, aku lupa, bikin merahnya lupa. Yang jelas ini. Mana tuh? Anu merah, pensil merah. Mulai ini ya. Ini 8 nih. Ya. 8 ini kan. Sebenarnya dari 753 ya.
Ini ya, sampai nanti ke 11. Sorry, begini maksudku. Ini 8 ini nggak sama dengan yang tadi. Kok ini 8 ini langsung masuk 12 dia. Jadi satu yang 53 sampai 11, yang 753 sampai dan 8 11 ini nggak dicantumkan lagi dia. Tapi ditarik ke bawah. Ini loh, dikeluarkan. Tapi tetap di sana, tapi ditarik ke bawah. Paham? Ini ya, makanya lihat ini. Dia 8, nampak nih. 8 langsung masuk 12 dia. Iya kan? Supaya kamu tahu. Bentar. Kalau ini kan enggak, ini. Lihat ini. Ini yang 7 ini. 7 ini masih ikut di sini dia. Ini perikopnya. Seorang wanita kedapatan berzina. Ini 53. Baru dia 8, baru 1, 2 sampai 11. Disertakan. Ya. Kalau Injil yang ini. Kalau Injil yang ini dia lebih berani. Dia udah dikeluarkan. 8, ya, ini 8 langsung 12. Taruh mana? Taruh bawah ini. Nih ya, taruh bawah ini kecil-kecil lah. Terus alasannya mana? Nah, ini ditulis. Nih ya. Ini alasannya aku baca. Bismillahirrahmanirrahim. Manuskrip Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, dan Codex Syria Sinaiticus, jadi 3 kodek ya, menghilangkan ayat 53 sampai pasal 8 ayat 11. Yang 53 tentunya pasal 7 ya. Yang bunyinya dalam kurung dengan beberapa variasi dalam berbagai teks dan terjemahan bahasa Yunani sebagai berikut. Wah, iki yo dawa iki, panjang ini aku bacakan males. Intinya di tiga kodek ini nggak ada. Ini nggak ada. Ya, baik itu Codex Sinaiticus, Vaticanus, Syria Sinaiticus itu nggak ada. Jadi ini baru kemudian dimasukkan ayat ini ya. Oke. Kembali lagi, inti dari pembicaraan kita bahwa ya ini Yohanes 7:53 sampai 8:1-11 gugur sebagai argumentasi ketika ayat ini digunakan untuk mendiskreditkan nama baik Maria Magdalena menjadi seorang pelacur. Gugurnya apa? Lah ini ayat palsu. Ayat palsu kok mau dipakai? Ya nggak bisa. Oke, jelas ya? Jadi Maria Magdalena bukan seorang pelacur ya. Bukan, kita sudah buktikan. Semua ayat-ayat yang disandarkannya itu semua tidak alkitabiah dan tidak handal ya. Sekarang kita mengambil kesimpulan seperti ini ya. Ini kesimpulannya. Maria Magdalena yang punya posisi yang setara dengan 12 murid Yesus selalu hadir, sementara para murid laki-lakinya harus lari tunggang langgang. Nah, aku bilang tadi ya. Saat Yesus menghadapi situasi krusial. Apa aja krusialnya? Penyalipan, pemakaman, kebangkitan, itu Maria Magdalena hadir, tapi muridnya sudah kecerit-cerit, kepoyo-poyo melayu ya. Sementara Maria Magdalena tetap tegar ya. Tapi akhirnya reputasi Maria Magdalena itu dibabat habis. Karena bapak-bapak gereja dahulu tidak mau terjadi sentimen pertarungan gender antara laki-laki dan perempuan. Mereka mau laki-laki aja lah yang berbicara, gitu loh. Padahal mau Yesus bukan begitu ya. Waduh, ini habis baterainya. Sebentar. Ya. Dan saat ini ya, aku katakan pada kalian semua, Maria Magdalena itu bukan pelacur, bukan lonte. Dia adalah soleha. Selamat berjumpa lagi di episode seri yang ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.